adalah Honda Jazz RS tahun 2010. Di sini masih pakai head unit Kenwood standar dari Honda Jazz RS. Dan kali ini saya akan coba upgrade Honda Jazz standar ini ke head unit Android yang 10 in. Ini adalah Android, head unit Android yang bakal saya pasang di Honda Jazz RS tahun 2010. Ini Android 10 in dengan Android 9. Dan untuk frame-nya seperti ini. Ini udah saya cat ulang ya, udah saya cat karbon biar serasi dengan panel yang lainnya yang udah di karbon. Jadi tinggal kita pasang aja di mobilnya. Untuk langkah pertama kita coba bongkar frame dari Honda Jazz ini dengan menggunakan alat ini. Kita coba. Setelah kita lepas soket head unit. Untuk selanjutnya kita coba pasang head unit ke frame. Kita masukin. Di sini gak ada gap ya, rata. Kita balik. Kita pasang. Kita pasang baut. Kita pasang. Balik, kita pasang rapi. Selanjutnya kita simpan. Selanjutnya kita bongkar tombol hajar karena buat AC. Kita lepas dari yang lama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 bab. Jadi skrup kita lepas. Kita lepas. Kita tarik, simpan. Dan selanjutnya tombol magnet kita lepas. Di sini ada 2 baut. Lepas, kita pindahkan. Lalu kita pasang di unit yang baru. Kita simpan. Lalu kita pasang kembali 2 baut. Selanjutnya kita pasang buat AC. Kita pasang, lalu kita pasang lagi. Karena di
frame yang baru lubang scoopnya cuma ada 4, jadi yang kita pasang ada cuma 1, 2, 3, 4. Jadi yang tengah tuh nggak dipasang karena nggak ada lubang buat scoopnya, jadi yang satu kita taruh aja. Kita kencengin. Setelah selesai, ini pasang rapi, garisnya rapi, tidak ada gap, sini juga tidak ada gap. Selanjutnya tinggal kita pasang ke, dan setelah dibongkar dan kabelnya dipotong, di sini terdiri ada 5 kabel. Yang pertama kabel kuning, hitam, merah, orange, dan biru tua. Nah, kebetulan untuk speaker saya udah pakai power dari tip yang sebelumnya, jadi untuk jalur speaker saya ngambil langsung dari power, sehingga yang untuk kita pasang sekarang, yang pertama di kabel ini juga ada 5 kabel yang kita pasang di warna kuning, merah, biru, hitam, dan orange. Langkah pertama yang kita cari adalah untuk warna hitam. Warna hitam itu ground. Jadi kita dari hitam ini kita sambungkan ke ground. Kita sambung ke ground. Kita sambung. Setelah kita sambung, kita isolasi. Nah, untuk yang selanjutnya itu kabel warna kuning itu dia langsung dari aki ya, 12 volt. Jadi dia meskipun dari ACC dia off, tapi di sini tetap ini strum langsung. Ya, yang strum langsung ini kita sambungkan ke warna kuning dari head unit. Kita sambung. Terus kita isolasi. Nah, kabel merah itu kabel ACC. Dimana kalau ACC mati dia nggak ada strum, tapi giliran kita nyalain ACC dia nyala. Nah, merah itu ACC. Kabel merah kita sambungkan ke kabel merah dari head unit. Kita sambungkan. Lalu isolasi. Nah, untuk kabel yang warna orange itu untuk lampu seri.
Jadi kalau kita nyalain lampu seri dia nyala, tapi kalau kita matiin nyala. Ini fungsinya di head unit itu, bila kita nyalain lampu seri, head unit akan nyala, tombol panel di head unit itu sendiri. Nah, untuk ini kita pasang ke oren di head unit. Lalu untuk kabel warna biru itu buat antena. Jadi kita sambungin ke antena ini. Udah, kabel utama ada 5 sudah terpasang semua. Nah, untuk kabel speaker nggak saya pasang karena saya ngambil langsung dari power. Dan ini ada kabel 3. Kabel 3 ini itu buat ke remote steer. Nah, untuk pemasangan remote steer untuk kedepannya saya mau pasang untuk remote steer, karena sekarang belum, kita biarkan saja. Untuk selanjutnya kita rapikan kabel. Biar kabelnya rapi, kita isolasi. Untuk ini dipisah, untuk kabel yang remote ini kita pisah saja biar gampang buat nanti kalau kita pasang remote steer, gak usah nyari-nyari kabel lagi. Setelah semuanya terpasang, langkah selanjutnya kita coba pasang ke head unit. Tapi sebelum itu kita pasang dulu buat speaker. Jalur speakernya kita pasang. Karena kebetulan saya pakai sistem soket, jadi saya tinggal masukin aja. Nah, setelah terpasang, di paket Androidnya ada beberapa kabel. Ini, terus ini yang buat kamera mundur, dan ini buat USB. Kita coba pasang. Dan ini tuh antena GPS ya. Saya udah pasang antena GPS dan saya taruh antenanya di sebelah sini. Jadi saya taruh antena GPS sebelah sini, saya ambil jalur kabel ke sini, lalu ke sini. Nah, sekarang tinggal kita pasang. Ini. Nah, untuk USB saya taruh pakai yang di tengah. Kita tinggal masukin aja. Dan untuk soket yang besar saya pasang di sini. Di sini juga ada yang buat
audio outnya. Yang ini yang buat ke power, ada di sini semua yang buat ke power. Lalu yang saya pasang untuk kamera mundur. Jadi buat kedepannya saya pasang kamera mundur, tinggal masukin aja RCA nya. Lalu kita pasang. Ini kabel buat flash disk, kita masukkan aja ke kolong. Dan kita ambil di laci. Lalu di sini pasang buat audio outnya. Yang ke power saya cari audio out. Nah, ini audio out ada 2. Lalu kita sambungkan. Ini buat ke power. Lalu untuk kabel yang remote ke powernya, sini ada kabel warna biru strip putih. Karena kebetulan saya udah pakai soket, jadi tinggal saya masukkan saja soketnya. Kita sambungkan. Lalu langkah selanjutnya adalah pemasangan antena GPS. Saya pasang di sini. Antena GPS. Lalu antena radio saya pasang sebelahnya. Setelah antena radio terpasang, ini soket power head unitnya saya pasang. Lalu jangan lupa pasang soket segitiga buat ke segitiga. Nah, sudah terpasang semua. Lalu kita rapikan. Kita pasin, kita dorong. Setelah bunyi klak, berarti pasangan sudah sempurna. Setelah terpasang, kita coba nyalain. Kita coba masuk ke ACC. Nah, udah menyala, berarti nggak ada masalah. Nah, dan inilah tampilan dari head unit Android seperti ini. Menunya. Jadi demikianlah proses upgrade head unit Android di Honda Jazz RS tahun 2010.